Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Bacaan ini sekaligus merupakan bacaan untuk Kamis Putih. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Yesus pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuhi kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir atau yang kita kenal sebagai Kamis Putih ini, tentu ada hal yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita umat beriman. Dalam perjamuan malam terakhir kita tadi mendengar dalam bacaan Injil ada tindakan simbolik yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki memang merupakan sebuah tradisi yang tidak biasa di dalam sebuah peristiwa atau pengalaman yang biasa di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi orang yang melakukan pembasuhan kaki bukanlah seorang yang dipandang sebagai guru ya, atau sebagai orang penting, atau sebagai orang yang memang mempunyai otoritas untuk dibasuh kakinya. Oleh karena itu, setiap orang yang membasuh kaki itu adalah hamba, boleh katakan seperti itu, atau bawahan ya, atau mungkin juga ya orang yang memang mempunyai tugas untuk membasuh kakinya. Tetapi pada perjamuan malam terakhir ini, Yesus seolah-olah melakukan suatu tindakan berbalik dari apa yang menjadi kebiasaan. Bahwa Yesus yang dipanggil oleh para muridnya sebagai Tuhan dan Guru, membasuh kaki mereka.
Tentu di sini Yesus hendak melakukan sebuah tindakan simbolik yang hendak menyampaikan pesan. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi bahwa Yesus melalui tindakannya itu, dia mengedepankan apa yang kita sebut dengan nama kasih. Bertindak kasih. Artinya manusia sebagaimana Tuhan telah melakukan hal itu, hendaknya juga melakukannya kepada sesamanya. Atau kepada para muridnya, Yesus hendak menunjukkan bahwa inilah yang menjadi landasan utama atau perintah utama yang hendak kusampaikan kepadamu, bahwa sebagai murid kamu harus saling mengasihi, saling membasuh kakimu. Apalah arti sebuah kasih jika kasih itu tidak dimaknai di dalam sikap saling mengasihi? Kasih akan bermakna ketika kasih itu saling diberikan dengan sebuah ketulusan hati. Jadi pada malam Kamis Putih, Tuhan pertama-tama hendak memberi pesan kepada muridnya dan juga kepada semua kita sebagai anggota Kristus atau para pengikut Kristus, bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak kasih. Tuhan mengasihi kita dengan seluruh dirinya. Demikian pun juga hendaknya kita harus mampu mengasihi yang lain dengan seluruh ketulusan hati kita. Bukan abu-abu. Teman-teman yang terkasih, selain tadi Yesus mengedepankan kasih di dalam perjamuan malam terakhirnya, juga dikatakan di sana bahwa Yesus melakukan atau Yesus meninggalkan dua sakramen besar di dalam gereja. Yang pertama itu adalah sakramen Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi itu tentu pertama-tama dibuat oleh Yesus atau tampak nyatanya itu secara resminya di dalam perjamuan malam terakhir itu ya, di mana di hadapan para muridnya Yesus melakukan sebuah Ekaristi atau perayaan Ekaristi, di mana dia mengorbankan dirinya dalam bentuk roti dan anggur, yang kemudian peristiwa itu dikenal di dalam gereja sebagai peristiwa perjamuan Ekaristi atau perayaan Ekaristi, di mana yang dikurbankan di sana bukan lagi binatang yang tersebut domba sebagaimana dalam Paskah Yahudi, tetapi Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya demi penebusan dosa manusia, dosa kita semua. Dan di dalam perayaan Ekaristi, bukan kita tidak hanya mengenangkan, tetapi gereja sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang mengorbankan dirinya, walaupun itu sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Tetapi di dalam perayaan Ekaristi yang kita langsungkan saat ini, Tuhan dihadirkan kembali oleh gereja, agar gereja itu memusatkan pandangannya akan cinta Tuhan yang begitu mendalam. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian yang ketiga, bahwa di dalam perjamuan malam terakhir ini, sakramen yang juga dibuat di sana itu adalah sakramen imamat, di mana dalam tradisi gereja Katolik yang bisa memimpin perayaan Ekaristi hanyalah imam atau orang yang terurapi. Uskup, para imam adalah orang-orang yang terurapi di dalam gereja Katolik, dan merekalah yang mempunyai otoritas untuk melakukan perayaan Ekaristi atau untuk menghadirkan kembali Tuhan di dalam perjamuan Ekaristi itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, jadi peristiwa perjamuan malam terakhir ini ada 3 hal besar yang tampak di sana, di mana Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah menunjukkannya kepada kita melalui tindakan simbolik pembasuhan kaki para muridnya. Dan yang kedua, lahirlah di sana sakramen yang kita kenal dengan sakramen Ekaristi, di mana sakramen itu dirayakan di dalam gereja melalui perayaan Ekaristi, di mana gereja kemudian menghadirkan Tuhan secara nyata di dalam perjamuan itu, dan semua umat yang berkumpul memuji dan memuliakannya. Oleh karena itu dikehendaki agar setiap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi untuk berpartisipasi aktif. Dan yang ketiga adalah sakramen imamat, di mana Tuhan di sana melalui imamat agungnya ya, juga yang kemudian diwariskan kepada para rasul dan diwariskan sampai sekarang ke dalam diri imam, para uskup dan para imam.
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sekiranya itulah yang menjadi poin penting dari perayaan perjamuan malam terakhir yang kita rayakan. Semoga perayaan ini semakin meneguhkan kita untuk terus melangkah sampai pada peristiwa penderitaan Tuhan di dalam Jumat Agung, dan juga kita akan mencapai kemuliaan kita di dalam kebangkitan Tuhan. Mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang mau mencintai kita sehabis-habisnya.